Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah metode pembayaran digital di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai keamanan pembayaran elektronik dari perspektif teknologi. Dan ini merupakan salah satu tantangan untuk metode pembayaran digital ini di era 4.0 ini. Ya baik, langsung saja. Kita akan membahas tentang kerentanan pembayaran online. Kerentanan pembayaran digital ini merujuk pada celah ataupun kelemahan yang ada di dalam sistem atau proses pembayaran elektronik yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas yang tidak sah. Tidak sah ini seperti pencurian data, penipuan, ataupun pelanggaran keamanan lainnya. Artinya di sini, pembayaran seluler itu rentan terhadap berbagai jenis penipuan. Baik itu jenis phishing atau malware. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu. Dengan memahami berbagai jenis ancaman di keamanan pembayaran seluler, ini bisa mengambil langkah lebih proaktif untuk melindungi pengguna. Pengguna ini bisa menjaga bisnis dan pelanggan itu tetap aman dan juga terlindungi. Jenis kerentanan itu ada phishing dan juga malware in the browser. Kalau phishing itu metode penipuan yang umum, di mana penyerang itu mencoba membuat pengguna mengungkapkan informasi pribadi atau keuangan mereka dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Nah, contohnya phishing itu apa? Nah, seperti si penyerang itu mengirimkan email atau pesan palsu. Misalnya dia seperti layaknya dari pegawai bank ataupun penyedia pembayaran dan meminta pengguna untuk mengklik tautan untuk memasukkan informasi pribadinya. Kita sering menemui kiriman dari WA tentang APK. Nah, itu adalah salah satu masalah phishing ini. Kemudian yang kedua itu ada malware in the browser, di mana MIB ini adalah teknik pembobolan rekening internet banking yang dengan memanfaatkan software malware yang telah menginfeksi browser internet dari nasabahnya. Jadi kita akan membahas dari masalah yang sering terjadi di metode pembayaran digital itu di phishing dan juga malware. Oke, ini adalah phishing. Jenis phishing itu ada email phishing, ada spear phishing, ada smishing. Kalau email dia menggunakan media email untuk menjangkau korbannya. Kemudian spear phishing ini serangan phishing yang lebih spesifik yang ditargetkan pada individu ataupun organisasi. Dan yang terakhir adalah smishing ini yang sering dijumpai oleh orang-orang di WhatsApp. Bentuk phishingnya disebar melalui pesan. Lalu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meminimalisir bahaya phishing ini? Yang pertama, kita jangan pernah mengirimkan informasi yang bersifat sensitif yang melalui email. Perlu diketahui bahwa suatu perusahaan itu tidak akan meminta informasi sensitif melalui email atau sarana elektronik lainnya yang tidak aman. Kemudian yang kedua, memakai antivirus. Yang ketiga, kita jangan mengklik link apapun pada pesan yang terindikasi phishing. Mengkonfirmasikan kepada pihak bank melalui call center yang resmi jika ada permintaan yang mencurigakan. Kemudian selanjutnya ada jangan pernah memasukkan user ID dan juga password pada suatu halaman web yang terbuka otomatis.
Yang terakhir, hati-hati dalam mengunduh attachment email karena bisa berisi virus ataupun malware yang dapat mencuri data sensitif. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir bahaya phishing ini. Selanjutnya ada untuk malware in the browser. Langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meminimalisir bahaya malware ini, yang pertama adalah kita menghindari komputer publik. Misalnya kita melakukan di warnet ataupun menggunakan jaringan yang tidak terpercaya ketika kita melakukan transaksi. Nah, kemudian yang kedua, melengkapi komputer pribadi dengan antivirus. Yang ketiga, menghindari akses ataupun mengunduh file dari alamat web yang tidak terpercaya. Yang keempat, mewaspadai permintaan informasi yang tidak wajar. Yang terakhir itu adalah segera menindaklanjuti dengan menghubungi call center resmi apabila terdapat notifikasi dari bank mengenai adanya aktivitas pada rekening nasabah yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi pada intinya untuk menghindari atau meminimalisir dari phishing dan malware ini, kita harus memakai antivirus, dan kemudian kita harus berhati-hati dengan link attachment yang terindikasi terjadinya phishing. Dan yang terakhir, kita menghubungi call center ketika ada aktivitas pada rekening kita, akan tetapi kita tidak pernah melakukan aktivitas pada transaksi tersebut. Nah, baik, kita lanjutkan. Itu penyebab terjadinya kerentanan. Kalau dilihat-lihat analisis penyebab umum dari kerentanan pembayaran digital ini adalah kurangnya praktek keamanan yang tepat, dan juga kegagalan dalam mengimplementasikan enskripsi yang kuat. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya keamanan. Keamanan yang lemah dalam perangkat lunak, infrastruktur, atau penggunaan kata sandi yang buruk itu bisa menciptakan kerentanan. Misalnya kita menggunakan kata sandi itu seperti tanggal lahir. Ini akan memudahkan pelaku untuk memasuki area informasi yang sensitif. Kemudian yang kedua itu kurangnya pemeliharaan. Perangkat lunak yang tidak diperbarui secara teratur dengan patch keamanan terbaru itu cenderung memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga itu ketidakpedulian terhadap keamanan. Kurangnya kesadaran atau perhatian terhadap praktek keamanan oleh pengguna itu bisa menyebabkan kerentanan. Kalau kita sudah tidak peduli dengan keamanan dan kita mengabaikan pemeliharaan ataupun tidak ada antivirus, nah ini akan menyebabkan terjadinya kerentanan masalah phishing ataupun malware. Yang keempat, pengguna aplikasi dari pihak ketiga. Maksudnya di sini adalah pengguna aplikasi pihak ketiga yang tidak dikenali atau tidak aman dalam sistem pembayaran ini bisa membuka pintu bagi kerentanan. Kemudian yang kelima, kerentanan vendor atau infrastruktur. Kerentanan yang ada di dalam infrastruktur yang digunakan dalam pembayaran online ini bisa mempengaruhi suatu sistem. Dengan kita memahami tentang penyebab kerentanan ini bisa membantu kita dalam mengidentifikasi, kemudian mencegah, dan juga bisa mengatasi resiko keamanan di dalam pembayaran online. Selanjutnya ada prinsip dasar dari transaksi pembayaran elektronik, di mana prinsip dasar ini mengacu pada prinsip-prinsip yang membentuk dasar dari sistem pembayaran elektronik. Nah, ini prinsip-prinsip ini itu bisa membantu menjaga keamanan, integritas dan juga efisiensi dari transaksi pembayaran.
Yang pertama itu ada autentikasi. Prinsip ini menuntut bahwa setiap transaksi itu harus diperiksa dan diotorisasi oleh pihak yang sah. Nah, ini melibatkan penggunaan identifikasi yang unik seperti kata sandi, PIN, atau biometrik. Nah, nanti kita akan mempelajari hal tersebut. Yang kedua, itu ada keamanan. Prinsip utama dalam transaksi pembayaran elektronik itu adalah keamanan. Data yang sensitif seperti nomor kartu itu harus dienkripsi dan disimpan secara aman. Yang ketiga, ada integritas data. Data transaksi tidak boleh dimanipulasi selama proses transaksi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan tanda tangan digital dan juga teknik verifikasi data lainnya atau dari teknik verifikasi data lainnya. Yang keempat ada kerahasiaan. Informasi pribadi dan keuangan pengguna harus dijaga kerahasiaannya. Nah, ini prinsip ini mencakup perlindungan data pribadi dan juga informasi mengenai kartu kredit ini dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi, di mana transaksi pembayaran elektronik itu harus mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku, termasuk perlindungan privasi, keamanan data. Nah, itu termasuk dalam regulasi transaksi pembayaran elektronik. Yang keenam itu ada aksesibilitas dan kemudahan pengguna, di mana di sistem pembayaran elektronik ini kita harus merancang untuk memberikan akses dan kemudahan pengguna yang baik bagi semua pengguna. Selanjutnya ada kecepatan dan efisiensi. Transaksi pembayaran elektronik itu harus cepat dan juga efisien, yang memungkinkan si pengguna itu untuk melakukan pembayaran dengan mudah tanpa hambatan. Terakhir ada rekonsiliasi dan juga rekam jejak, di mana transaksi itu harus dapat direkonsiliasi dan juga memiliki rekam jejak yang akurat. Nah, ini bisa membantu dalam penelusuran dan juga audit transaksi. Selanjutnya adalah pembayaran elektronik retail berdasarkan autentikasi yang aman. Maksudnya autentikasi itu sendiri adalah proses verifikasi atau pengenalan identitas seseorang atau sesuatu dengan cara memverifikasi data atau informasi yang diajukan sebagai bukti. Tujuannya apa untuk autentikasi? Tujuannya untuk memastikan bahwa individu itu mengakses suatu sistem atau layanan adalah benar-benar mereka yang mengakses. Kemudian, pembayaran elektronik retail berdasarkan autentikasi yang aman merupakan metode pembayaran yang memanfaatkan proses autentikasi yang kuat dan juga aman untuk mengamankan transaksinya. Lalu bagaimana melibatkan penggunaan metode autentikasi yang kuat? Nah, ini yang pertama adalah kita menggunakan kata sandi yang kuat. Pengguna itu harus memilih kata sandi yang kompleks dan unik. Tapi jangan sampai lupa untuk kata sandinya. Misalnya kita memberikan kata sandi nama kita. Nah, ini kurang cukup kuat. Atau tanggal lahir kita yang umum biasanya orang-orang pakai. Kata sandi yang kompleks itu biasanya dia meminta kata sandi yang menggabungkan antara angka dan juga nama dan ada kode biasanya. Yang kode titik atau dolar atau persen, nah itu biasanya meminta hal tersebut. Nah, itu udah kategori kata sandi yang kuat. Kemudian yang kedua itu ada
multifaktor atau autentikasi dua faktor. Dua faktor ini pengguna harus memberikan lebih dari satu jenis bukti autentikasi seperti kata sandi dan juga kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Nah, kita biasanya kalau misalnya berbelanja atau memasuki aplikasi tersebut, sering kita adanya autentikasi dua faktor, adanya OTP melalui pesan maupun melalui WhatsApp dari nomor kita. Nah, itu disebut dengan autentifikasi dua faktor. Biometrik, pengguna dapat mengotorisasi transaksi dengan sidik jarinya atau pemindaian wajah atau juga pengenalan suara. Nah, ini adalah autentikasi yang aman. Nah, saya ada sebuah video bagaimana phishing itu melihat data informasi kita, informasi data pribadi kita. Nah, silahkan dilihat. Pernikahan adalah momen yang penuh kebahagiaan dan diharapkan banyak membawa kebaikan. Namun, tidak semua orang memiliki niat baik dalam momen bahagia ini. Penipuan undangan pernikahan yang dibagikan di media sosial seperti WhatsApp adalah salah satu contoh kejahatan siber yang sering terjadi di era digital ini. Penipuan seperti ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan undangan pernikahan palsu melalui file aplikasi Android berupa undangan pernikahan.apk yang seolah-olah terlihat meyakinkan. Maka dari itu, sebagai tim analisis malware BSSN, kami akan memberikan demo analisis dan modifikasi terhadap malware undangan pernikahan.apk tersebut. Dalam demo ini, kami akan membahas bagaimana cara kerja malware undangan pernikahan.apk, termasuk bagaimana ia memperoleh akses ke perangkat pengguna dan mencuri akses ke perangkat pribadi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari ancaman khususnya kejahatan siber di era digital yang makin kompleks. Setelah pengguna mengizinkan akses aplikasi untuk mengirim dan menerima SMS, muncul tampilan undangan pernikahan dari Romeo dan Juliet seperti terlihat dalam video ini. Tim analisis malware BSSN telah melakukan decompile aplikasi undangan pernikahan.apk menggunakan APK Tool versi 2.70. Dalam skenario ini, penyerang mengirimkan malware via media sosial atau WhatsApp. Ketika korban menginstal aplikasi undangan pernikahan.apk dan mengizinkan aplikasi tersebut membaca dan menerima SMS, muncul notifikasi dari grup Telegram yang di dalamnya terdapat Telegram bot milik tim analisis malware BSSN. Informasi tersebut adalah informasi merek dan ID perangkat korban. Dalam skenario mengambil alih akun korban, dalam hal ini adalah Gojek dan GoPay korban, penyerang mencoba login ke akun korban dengan mengirimkan SMS OTP pada nomor korban. Jelas saja, kode SMS tersebut terkirim dan diterima pada perangkat korban dan perangkat penyerang melalui bot Telegram. Penyerang berhasil mengambil alih akun korban. Demikian hasil analisis dan reka ulang percobaan serangan dari undangan pernikahan.apk. Terima kasih. Baik, itu dia video mengenai phishing yang melalui undangan APK yang dikirimkan melalui WhatsApp. Apabila WhatsApp itu dibuka, maka data informasi pribadi kita akan dilihat oleh pelaku dan akan mengalami kerugian pada diri kita sendiri. Jadi untuk tantangan metode pembayaran digital ini, itu salah satunya adalah keamanan. Baik, untuk video mengenai keamanan metode pembayaran digital ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa melalui chat group maupun komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.